Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih berjumpa kembali dan bisa belajar bersama. Tetap semangat ya, meskipun masih belajar dari rumah. Sebelum belajar, jangan lupa teman-teman mandi pagi dan sarapan terlebih dahulu. Setelah itu, siapkan alat tulis teman-teman dan buku tematik teman-teman. Kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai fabel. Pernahkah teman-teman mendengar kata fabel? Jika belum pernah atau sudah pernah, maka yang kita akan bahas pada hari ini yaitu yang pertama pengertian fabel, yang kedua ciri-ciri fabel, yang ketiga unsur intristik fabel, yang keempat isi fabel, dan yang kelima contoh fabel. Pembahasan pertama yaitu pengertian fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Sedangkan ciri-ciri fabel ada banyak ya teman-teman. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Ciri-ciri fabel: 1. Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur atau jalan cerita. Yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Yang kelima, fabel dapat diperagakan menjadi sebuah drama. Unsur intristik fabel. Unsur intristik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intristik fabel sebagai berikut. 1. Nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Yang kedua, sifat setiap tokoh. 3. Peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh tokoh kepada pembaca. Setelah mengetahui unsur intristik fabel, teman-teman dapat menentukan isi fabel atau informasi apa yang teman-teman dapatkan. Selain itu, kamu juga atau teman-teman juga dapat menceritakan kembali isi fabel dengan baik. Isi fabel. Untuk mengetahui isi fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan atau menemukan isi fabel. Yang pertama, 1. Baca seluruh isi fabel dengan cermat. Yang kedua, catat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. Yang ketiga, catat juga sifat tokoh dalam fabel. Yang keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh tokoh. Yang kelima, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Contoh fabel antara lain: 1. Macan dan singa si Raja Rimba. 2. Kisah kancil dan semut. Ketiga, persahabatan gajah dan semut. Keempat, jerapah dan kura-kura. Nah, itu tadi teman-teman contoh fabel. Nah, apakah teman-teman memiliki judul fabel lainnya? Aku pernah membaca tentang kancil dan buaya. Dalam buku tematikku juga ada tentang 3 sahabat. Teman-teman, dengarkan contoh fabel berikut ya. Judulnya Jerapah dan Kura-kura. Di sebuah hutan, seekor kura-kura sedang mencari makan. Kura-kura melihat banyak pohon yang berbuah. Ia berusaha mendapatkan buah yang jatuh, namun buah yang jatuh sudah busuk. Kura-kura bersedih karena tidak mampu menggapai buah itu.
Tiba-tiba sebuah suara mengagetkan kura-kura. Ia melihat sesosok hewan tinggi berjalan melewatinya. Hewan itu lalu mengunyah daun-daunan. Ternyata itu jerapah. "Hai jerapah, bisakah kau mengambilkan buah untukku?" teriak kura-kura. "Hai kura-kura, baiklah." Jerapah pun menarik dahan dan mengambil buah dengan mulutnya. Ia meletakkan buah itu di atas tanah. "Terima kasih jerapah, kau baik sekali." "Sama-sama kura-kura. Andai aku bisa sepertimu. Ah, alangkah mudahnya aku mendapatkan makanan. Aku lambat dan tidak bisa memanjat," kata kura-kura. "Kamu tidak boleh mengeluh kura-kura," sahut jerapah. "Setelah dilahirkan, aku langsung diajarkan berjalan bahkan berlari. Jika tidak, aku akan langsung dimangsa hewan buas." Kura-kura pun merasa bersyukur. Dia memiliki tempurung yang kuat sehingga terlindung dari bahaya. Kura-kura sadar setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan. Sejak saat itu, kura-kura tidak pernah mengeluh lagi. Setelah teman-teman membaca cerita jerapah dan kura-kura, maka teman-teman akan mudah menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa judul fabel tersebut? Ya, betul. Judul fabel tersebut adalah Jerapah dan Kura-kura. Hewan apa saja yang menjadi tokoh cerita? Hewan yang menjadi tokoh cerita adalah jerapah dan kura-kura. Ketiga, kejadian apa yang dialami kura-kura? Kejadian yang dialami kura-kura adalah tidak mampu menggapai buah karena tinggi. Pertanyaan yang keempat, bagaimana sifat kura-kura dan jerapah? Kura-kura memiliki sifat yang mudah mengeluh, sedangkan jerapah adalah suka membantu. Selanjutnya, nomor 5, apa pesan dari cerita tersebut? Pesan dari cerita tersebut adalah setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tidak boleh mengeluh jika tidak bisa melakukan sesuatu. Teman-teman, informasi apa yang terdapat pada cerita tersebut? Informasi yang terdapat pada cerita tersebut adalah 1. Di sebuah hutan hidup seekor kura-kura dan jerapah. Yang kedua, kura-kura bersedih karena tidak mampu menggapai buah. Yang ketiga, jerapah mengambilkan buah untuk kura-kura. Dan yang keempat, kura-kura memiliki tempurung kuat sehingga terlindung dari bahaya. Itu tadi materi kita mengenai fabel. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa dipahami dan sudah mengerti? Semoga materi kita pada pagi hari ini menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman ya. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.